Assalamualaikum sahabat cerita. Kali ini saya akan bercerita tentang imam besar yaitu Imam Hanafi atau biasa dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Dinamakan Abu Hanifah karena Imam Hanafi ini mempunyai putra yang bernama Hanifah. Sedangkan arti kata Hanafi sendiri dari bahasa Persia itu bisa diterjemahkan dengan tinta. Sehingga beliau adalah sesosok orang yang selalu dekat tinta, dengan kata lain selalu rajin belajar dan menimba ilmu dan memberikan ilmu kepada orang lain. Itulah sesosok sifat singkat dari Abu Hanifah. Saking tenarnya, saking berhasilnya sesosok Abu Hanifah ini, ada orang yang iri dan dengki. Sehingga pada suatu hari beliau pernah difitnah pada orang yang dengki tadi dengan seorang wanita. Jadi pada suatu hari orang yang dengki tadi mendatangi seorang wanita bayaran seorang wanita bayaran agar memfitnah Abu Hanifah. Kronologinya seperti ini. Pagi-pagi setelah Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini pulang dari jamaah dari masjid subuh-subuh, datanglah seorang wanita bayaran tadi tentunya sambil menangis. "Hei Abu Hanifah, tolonglah ke rumahku sebentar. Suamiku akan meninggal dunia. Dia ingin menetapkan sebuah pesan padamu. Kalau tidak ketemu sekarang, saya khawatir suamiku nanti akan segera meninggal." Tanpa berpikir panjang, Abu Hanifah langsung mengunjungi rumah perempuan tadi. Tapi sesampainya di sana perempuan tadi spontan langsung mengunci pintunya dan berteriak minta tolong. Tolong, ada yang mau berbuat jahat padaku." Nah, sebelum Abu Hanifah ini menjelaskan sebenarnya orang-orang bayaran lain yang tadi bersembunyi di luar itu berdatangan dan mengeroyok Abu Hanifah, langsung dibawa ke pengadilan. Tapi sebelum dibawa ke pengadilan Abu Hanifah kan dipenjara dulu. Di dalam penjara pun Abu Hanifah ini masih bersikap tenang karena tidak merasa bersalah. Dia tetap saja melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain. Yang dipenjarakan dua-duanya berhubung ini adalah kasus perzinahan. Jadi laki-laki dan perempuan, sementara sebelum diketahui duduk perkaranya dua-duanya itu dipenjara, tentunya dalam penjara yang berbeda. Namun dalam penjara tadi, si wanita tadi yang memfitnah itu mengamati bahwa sebenarnya Abu Hanifah ini adalah sesosok pria yang baik, yang soleh. Kok mengapa ya aku ikut-ikutan memfitnah dia? Terus dia sadar, terus meminta maaf kepada Abu Hanifah, merasa ketakutan juga karena nantinya dia juga bakalan kena hukuman. Terus dia minta solusi. Bagaimana Abu Hanifah solusinya biar kita itu selamat semua? Saya punya ide. Gini aja, kamu sekarang keluar pamit sama sipir penjara. Keluar ada keperluan sebentar. Nanti saya akan kesini lagi seperti itu. Kamu datanglah ke rumahku, ceritakan hal sebenarnya pada istriku. Nanti istriku supaya memakai pakaian yang sama dengan kamu, memakai cadar. Nanti posisi kamu digantikan oleh istriku di sini. Baiklah. Akhirnya wanita itu pun pamit kepada sipir penjara dan diantar kepada sipir penjara di dalam rumah. Mereka karena istrinya sudah diceritakan mereka bergegas berganti pakaian yang sama, terus pergi ke penjara lagi. Padahal yang sebenarnya akan masuk ke penjara itu bukan wanita tadi. Wanita tadi sudah dipesan Abu Hanifah, sekarang kalau kamu sudah keluar dari penjara, kamu boleh berpergian selama-lamanya kemanapun kau akan bisa selamat. Terus sidang pun dimulai.
Terus di situ hakim menanya kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah, apa yang terjadi kemarin kamu tahu enggak? Ya seperti itulah Tuan Hakim, keadaannya saya telah difitnah. Saya telah difitnah akan berbuat jahat pada seorang perempuan, padahal itu bukan muhrim. Kamu tahu hukumannya Abu Hanifah? Tentu saja saya tahu. Tapi Tuan Hakim, saya mohon, sebelum saya dihukum, saya ingin menemui ayah dari wanita di sampingku ini. Loh, kenapa? Kok harus memanggil ayah dari wanita ini? Iya, akan sebagai saksi dari kasus ini. Nanti akan bisa memberikan saksi. Oke, baiklah. Kemudian didatangkanlah mertua dari Abu Hanifah tadi. Loh, itu siapa yang kamu datangkan? Ya ini nih, ayah dari wanita ini yang difitnah, yang telah difitnah dengan saya. Oh, ternyata wanita yang di sebelahmu ini adalah istrimu ya? Iya. Jadi akhirnya karena wanita yang di sebelahnya itu adalah istrinya, akhirnya Abu Hanifah pun terbebas dari hukuman. Cerita lain juga di sisi lain, Abu Hanifah sebelum menjadi ilmuwan ahli fikih, dia juga sudah pernah menekuni ilmu dagang. Kebetulan bisnis lah ya, kebetulan wirausaha dalam usaha kain sutra. Suatu hari dia menganjurkan anak buahnya untuk menjual sebuah pakaian. Hai anak buahku, jualah pakaian ini, tapi tolong, kain sutra ini kan sangat mahal, tapi kamu harus jujur bahwasanya di dalam pakaian ini itu ada sebuah kerusakan. Jadi nanti biar pembeli yang menentukan harganya, kalau pakaian ini rusak, apakah mau ditawar atau tidak. Ternyata si anak buah Abu Hanifah tadi lupa menyampaikan kepada pembeli pakaian sutra tadi. Terus sesampainya sudah sampai di rumah, ini uang penjualan kain sutra tadi. Wah, kok banyak sekali uangnya. Iya, maaf Abu Hanifah, saya tadi lupa tidak membicarakan tentang kerusakan pakaian yang engkau tunjukkan. Saya benar-benar lupa Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah pun tidak marah. Dia dengan senyum, sabar, terus menyuruh anak buah tadi, ya sudahlah, berhubung ini adalah rezeki yang subhat, rezeki yang semestinya tidak bisa kita nikmati dengan enak, udahlah ini sedekahkan saja kepada yang berhak. Oh ya, maafkan saya Abu Hanifah. Jadi ini sisi lain dari Abu Hanifah. Selain orangnya pintar, orangnya cerdas, dia juga bersifat wiroi. Tidak mau memakan harta yang berbau subhat seperti tadi. Cuma hanya sekedar kelupaan. Anak buahnya kelupaan menyampaikan bahwasanya baju yang dia jual itu ada sedikit rusak. Bagi dia itu adalah sesuatu yang mengganjal di hati. Oh, ini tidak baik untuk dimakan. Itu adalah sisi-sisi dari Abu Hanifah, ahli fikih, ilmunya banyak dan diakui oleh semua orang termasuk di dunia saat ini. Sehingga pernah ada orang yang bertanya kepada teman Abu Hanifah, "Hai, apakah kamu mengenal siapa Abu Hanifah?" "Oh, saya sangat mengenal siapa Abu Hanifah." "Bagaimanakah orangnya?" "Kalau engkau tanya Abu Hanifah, apakah tongkat yang terbuat dari kayu ini bisa berubah jadi emas?" Maka Abu Hanifah akan menjawab dengan runtut, dengan teratur, dan dengan ilmu kecerdasannya.
sehingga orang yang bertanya tadi tidak akan merasa kecewa. Ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Abu Hanifah adalah sesosok imam yang cerdas, imam yang sopan santun, imam yang baik, dan bisa dijadikan tauladan bagi kita. Mungkin itu dulu video pada hari ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar bisa mengikuti video lainnya. Yang sudah subscribe, silakan like agar terus berkembang. Wassalamualaikum.